teman-teman, aku Suci. Kali ini pertama kalinya ya aku muncul di channel Rumah Kreatif Wadas Kelir atau Wadas Kelir Channel dengan segmen baru kita, yaitu ngobrol bareng relawan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa relawan yang tentunya sangat menarik ya untuk didengarkan ceritanya atau perjalanannya selama menjadi relawan. Nah, ngobrol pertama kita kali ini dengan relawan yang sudah cukup lama juga bergabung di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Nanti kita cari tahu informasi dari beliau. Ada Kak Nuni. Hai Kak Nuni. Hai. Apa kabar Kak Nuni? Baik. Nah, selama ini kan aku cuma tahu nama Kak Nuni itu Kak Nuni gitu ya. Iya. Sebenarnya nama lengkapnya Kak Nuni itu siapa ya? Soalnya biasanya Kak Nuni atau bahkan di kontak aku namanya Kak Nunai. Ya, sebenarnya siapa sih nama aslinya? Ya, salam kenal teman-teman semuanya. Kalau ditanya nama lengkap aku tuh Nuraini Rahmawati. Nuraini Rahmawati. Iya, jadi Nuni itu kayak singkatan, Nuraini gitu. Biar gampang gitu ya teman-teman. Iya, bener. Iya betul. Lucu ya Kak Nuni, Iya. Kak Nunai. Oke, jadi Kak Nuni ini sekarang kesibukannya apa ya Kak? Kesibukannya nggak sibuk ya. Kesibukannya tuh sekarang alhamdulillah aku masih diikut jadi relawan ya di sini di Rumah Kreatif Wadas Kelir, juga masih jadi mahasiswa juga kebetulan di Uinsai Purwokerto. Kemudian freelance juga, jadi kerja aku freelance. Udah sih, Banyak itu banget aja. ya. Banyak banget kesibukannya Iya, luar biasa, dan dengan kesibukan itu masih menyempatkan untuk main ke Rumah Kreatif Wadas Kelir. Luar biasa banget. Kak Nuni ini sudah gabung RKWK sudah lama ya Kak? Berapa lama? Dari tahun 2019. 2019, berarti kalau sekarang 2024 udah hampir 5 tahun ya? Iya, 5 luar tahun. biasa. Nah, itu awalnya gimana sih Kak Nuni bisa kenal atau tahu gitu ada RKWK, itu gimana? Oke, jadi dulu itu apa yang tadi aku juga udah jelasin, aku itu mahasiswa di Uinsai. Oh iya. Kebetulan Pak Heru ya selaku founder Rumah Kreatif Wadas Kelir itu jadi dosen nih di Uinsai. Nah, karena saya jadi mahasiswanya, kemudian beliau jadi dosen saya, beliau itu sering bercerita gitu tentang Rumah Kreatif Wadas Kelir. Oh iya benar. Ya kan, Iya, biasanya Pak Guru cerita Iya, gitu ya di sama kelas tuh mahasiswanya. Cerita, terus kemudian kayak bikin saya tuh tertarik kayak gitu kan. Terus akhirnya coba main ke RKWK, terus tahu ya ternyata kegiatannya banyak banget, seru-seru kayak gitu. Terus banyak lah gitu ya yang asik-asik. Akhirnya coba buat minta izin nih sama Pak Heru buat kayak pengen jadi relawan di sini. Akhirnya pada tahun 2019 saya gabung di sini, stay dan juga ikut stay di sini. Iya benar sih, kebetulan juga Pak Heru kan ngajar di kelas aku juga ya, yaitu dengan segala macam cara promosinya. Tapi promosinya itu menarik banget gitu loh, kayak ayo gabung RKWK. Nah kan dari namanya aja RKWK, apa sih RKWK? Nah apa sih gitu, terus nah kebetulan aku juga itu ada salah satu teman di kelas aku, ini Bunda Betty, itu kenalin aku. Ya aku juga waktu itu langsung main ke sini dan lumayan keren juga sih, ada lingkungan yang warna-warni gitu ya. Waktu itu kan udah dicat kayak gini. Iya benar. Nah, berarti awalnya kenal dari Pak Heru langsung gitu ya di kelas. Oke. Nah tadi kan izinnya ke Pak Heru gitu ya, bukan izin ke orang tua gitu ya. Gimana kalau ke Pak Herunya kan udah pasti diizinin ya, tapi proses untuk izin ke keluarga mungkin apakah ada? Sempet ada kendala sih ya. Jadi kebetulan dulu kan berarti waktu saya kenal Pak Heru itu emang dari awal ya, karena jadi mahasiswanya. Cuma izin ke orang tua itu sekitar semester berapa ya? 4-an mungkin ya, karena waktu awal-awal belum berani gitu ya keluar rumah. Semester 4 mulai izin, ternyata waktu itu belum dibolehin sama orang tua, karena orang tua mikir anak cewek gitu. Iya, karena kebetulan rumah saya pun deket sama kampus, deket sama RKWK juga. Jadi waktu itu orang tua belum membolehkan, sampai akhirnya
saya berusaha nih kayak ngenalin RKWK ke orang tua. Jadi maksudnya pengennya biar orang tua tuh tahu kalau RKWK tuh bukan tempat yang aneh-aneh kayak gitu ya. Terus saya ajakin ke RKWK, saya kenalin ke kegiatan-kegiatannya. Nyampe saya baru diizinkan itu waktu setahun kemudian. Akhirnya diizinkan, terus diizinkan untuk stay juga kayak gitu. Wah, udah happy banget itu kan. Akhirnya saya baru berani untuk izin ke Pak Heru. Oh iya, berarti prosesnya ya. Jadi iya, sebelum ke Pak lumayan. Heru, meyakinkan keluarga dulu itu juga lumayan tantangan ya. Soalnya aku sendiri gitu, aku kan pendatang ya dari Kebasen. Nah, kadang ditanya, kok ngekosnya di sini gitu. Soalnya perlu teman-teman tahu ya, RKWK itu dari kampus sekitar 2,5 kilo kalau 15 menit lah. Iya, 15 menit. Nah, dan itu kalau dibandingkan dengan kos-kosan di sekitar kampus itu lumayan jauh ya. Iya, Jadi ketika ditanya, kok kamu ngekosnya di sini jauh gitu, ngapain nyari apa gitu kan. Kadang emang perlu jawabannya tuh yang ya gitulah, harus kreatif menjawabnya. Oke, menarik banget sih itu. Nah, setelah Mbak Nuni gabung gitu ya di RKWK, kesan pertamanya apa sih Mbak ke RKWK? Kesan pertamanya apa ya? Maksudnya kesan dari aku gitu ya. Iya. Ya seneng ya. Maksudnya karena RKWK ini sebetulnya kan bukan hanya kayak tempat yang banyak kegiatannya juga, tapi di sini tuh kita juga bisa belajar untuk kayak bermasyarakatnya, iya, cara gimana kita bersosialisasi yang mungkin itu kita nggak dapetin di dunia perkuliahan kan. Iya, nah itu tuh jadi aku dapet itu semua tuh di RKWK kayak gitu. Jadi kesan pertamanya ya Baik, senang, baik banget, ada di lingkungan yang emang bagus gitu ya, mendukung banget. Gitu. Setuju sih, aku juga setuju. Jadi biasanya yang ditanya orang-orang juga, kok bisa betah sih di RKWK? Padahal kegiatannya kan banyak, terus apa ya namanya? Ya sebagai mahasiswa tentu harus punya cara untuk bagi waktu kayak gitu. Iya, benar. Nah, berarti rumahnya Kak Nuni itu sebenarnya deket ya dari Deket banget. rumah, berarti udah sekali luar biasa. Bahkan kayak dulu ya waktu aku masih di kuliah, waktu teman-teman kampus tuh kayak rumah kamu dari kampus tuh lebih dekat loh dibandingkan RKWK ke kampus gitu. Kenapa kamu milih di RKWK? Ya itu kembali lagi yang tadi kesan pertama. Benar. Gitu. Karena memang RKWK tuh ngetahin. Oke. Kalau di RKWK itu tadi kan katanya banyak ya kegiatan di RKWK itu, bisa diceritakan nggak Mbak kegiatannya apa aja? Iya, Pas zaman dulu gitu sama sekarang kan mungkin beda ya. iya. Kayaknya kalau lebih lengkapnya bisa teman-teman cek di sosial medianya ya. Iya benar. Kan aktif banget ya, alhamdulillah sosial media aktif banget. Jadi teman-teman nanti bisa follow Instagramnya, ini YouTube-nya gitu. Nanti teman-teman bisa pantau karena alhamdulillah kita juga update ya terkait kegiatan kita kayak gitu. Kalau ditanya kegiatannya apa aja tuh banyak banget, Mungkin kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya sendiri tuh di RKWK kegiatannya itu ada PKBM. PKBM itu di sini saya ngajar kelas paket. Oh ada. Jadi di RKWK itu ada PKBM di mana ada kelas paket B itu yang setara dengan SMP, kemudian ada kelas paket C yang setara dengan SMA. Nah kebetulan saya mengajar di kelas paket B. Itu kemudian kalau untuk agenda rutinnya itu ada sekolah literasi ya. Mungkin teman-teman kalau udah pantau Instagramnya itu setiap malam. Iya, setiap malam pasti ada sekolah literasi itu setiap malam. Kemudian apa lagi banyak ada PAUD juga di sini kan, ada TBM, TPQ gitu. Ada publishernya juga. Iya, ada percetakan penerbitan kan. Iya betul. Banyak deh. Kalau teman-teman mau lebih lengkapnya ada cek di websitenya, di Instagramnya banyak deh. Malah jadi kita promosi berdobel ya. Bagus. Oke, nah sekarang aku juga penasaran nih, suka dukanya Kak Nuni selama jadi relawan itu dari 2019 sampai 2024. Ada nggak Kak? Suka duka, Sukanya dulu mungkin deh. Suka apa duka dulu ya? apa nih? Sukanya dulu deh. Suka ya. Sukanya banyak, pasti banyak banget ya sukanya. Tapi mungkin kalau sukanya dari saya tuh, kalau saya tuh termasuknya
saya menyadari kalau saya itu orangnya introvert. Betul. Sama. Di Iya. depan kameranya aja. Iya. Aduh, perlu Bingung ya? persiapan. Ya, jadi agak introvert. Terus yang bikin aku suka di RKWK itu karena apa ya, bikin jiwa introvertku tuh kayak mulai sedikit murah. Karena kan di sini tuh kita dituntut untuk kayak bersosialisasi. Iya, bener banget. Apalagi kayak Pak Heru selalu yang kayak kamu kalau udah diminta tugas atau diminta tanggung jawab pasti harus iya gitu, nggak boleh enggak. Iya, gitu. tidak ada penolakan. Tidak boleh ada penolakan seperti itu. Nah itu tuh yang bikin saya tuh lebih yang kayak apa ya, lebih percaya diri aja gitu, Bisa mengembangkan diri juga gitu ya. Terus suka yang lain karena apa ya, vibes lingkungannya sih yang sangat-sangat baik. Nggak tahu kenapa ya orang-orangnya tuh seolah kayak mendukung kamu terus-terusan untuk kayak berkembang kayak gitu kan, pasti Positive vibes banget. iya. Kalau Kak Suci pengen tahu ya, misal nih kebetulan saya udah nggak stay ya di RKWK, saya udah di rumah misal nih. Jadi kalau saya kan ke RKWK itu kalau tidak ada acara, kalau nggak malam aja gitu kan. Karena kebetulan kegiatan kita kan kebanyakan malam ya untuk relawan, jadi kesini malam. Itu kalau misalnya 2 hari atau 3 hari nggak ke RKWK, itu di rumah udah overthinking banget. Beneran, karena emang sepengaruh itu ya vibes di lingkungan sini gitu. Jadi kayak 2 hari 3 hari nggak kesini tuh kayak balik kesini kayak, hah siapa aku? Setuju banget sih. Beda banget kan vibes-nya gitu. Jadi ya emang sukanya itulah. Pernah merasakan hal itu Vibes-nya juga. bagus sekali di sini. Iya, itu bagus banget emang sih. Nah, aku juga ya relawan stay. Kalau Mbak Nuli kan yang udah nggak stay ya. Aku relawan stay, dan kadang kan kalau Sabtu Minggu itu kita libur ya. 2 hari libur aja udah apa namanya, kayak kangen gitu loh, ketemu sama teman-teman di kos kan limpang-limpung nggak ngapa-ngapain. Nah sekalinya ketemu relawan gitu ya, itu langsung energinya itu terbarukan gitu. Luar Selalu biasa ada banget insight sih. baru. Iya, ya. betul. Nah, keren. Oke, itu tadi sukanya. Kita sekarang masuk ke dukanya. Dukanya apa ya? Apa nggak ada malah? Dukanya itu ya namanya kita hidup bareng dengan orang-orang yang berlatar belakangnya berbeda, pasti ada apa ya, mungkin ada beberapa kali kayak miskomunikasi kayak gitu. Jadi ya dukanya kadang kalau lagi misal kayak lagi selek gitu ya, salah paham sama teman-teman itu kadang bikin sedih kayak gitu kan. Iya. Wajar sih kayak gitu. Iya, wajar banget karena emang namanya kita hidup bareng ya. Iya, betul. Itu sih. Ya. Tapi iya, justru itu yang memperkuat sih. Ya, iya benar. Semakin jadi semakin saling kenal aja. Iya, semakin gitu. saling kenal, betul. Oke, nah sekarang kan Karuni udah kuliah sampai bahkan 2 kali ya, dulu S1 di RKWK, sekarang S2 juga masih aktif nih di RKWK. Itu gimana cara Kak Nuni itu bagi waktu supaya bisa lancar semuanya gitu? Ada freelance, ada kuliah, ada RKWK kayak gitu. Kalau tadi dibilang kayak kuliah sampai 2 kali gitu ya. Kalau boleh jujur itu kebetulan agak terjebak ya. Wah, ada ya kuliah terjebak. Agak terjebak karena seperti kita tahu ya, Pak Heru itu atau Pak Guru apa ya, pokoknya sangat mengusahakan relawannya itu untuk terus melanjutkan pendidikannya. Jadi gimana pun caranya, luar biasa. Iya, gimana pun caranya mau relawannya memiliki kehidupan yang baik gitu. Nah kebetulan waktu itu kan saya masih stay nih di sini, jadi lulus S1 masih stay di sini, nganggur ya kan. Sebagai lulusan S1 terus masih nganggur gitu. Akhirnya kebetulan di kampus saya itu ada pembukaan prodi baru yang S2-nya. Terus akhirnya Pak Guru menawarkan kan ke teman-teman yang memang baru lulusan S1 kayak gitu. Tapi kan kalau dipikir secara akal saya kayak gitu, saya nggak punya kerjaan kayak gitu, terus disuruh S2 nih, disuruh lanjut. Terus kata Pak Heru, saya ingat banget tuh kata-katanya, pokoknya segala niat yang ditujukan untuk menuntut ilmu pasti akan Allah mudahkan kayak gitu. Iya benar. Terus akhirnya ya udah modal niat, modal nekat kayak gitu kan. Akhirnya ya udah lanjut S2 kayak gitu. Kalau untuk bagi waktunya ya apa ya? Ya dibagi aja. Dibagi, kebetulan kan kalau
kalau kuliah kan ya pagi sampai siang, Pagi sampai siang. kayak gitu kebetulan kan, siang ke sore kayak gitu. Terus untuk freelance juga karena freelance gitu ya, kerjaannya fleksibel, enggak yang dari jam 8 sampai jam 4 gitu kayak kerja kantoran, jadi lebih enak sih, bisa saya kerjakan di waktu Dimana weekend, di mana aja, di waktu senggang pun bisa gitu. Terus di RKWK pun kebanyakan kegiatannya dari sore ke malam, Iya gitu sih. ya. Jadi ya enak aja deh gitu ya siklusnya. Oke, Gitu deh, itu ya. enak-enak aja bagi ininya waktu. Iya, ngomong-ngomong kegiatan RKWK ini kan apa ya, sebagian besar atau bahkan hampir setiap hari itu kegiatannya malam ya, sampai jam 10-an gitu. Nah, menurut aku itu sih yang salah satu dukanya ya. Oh, iya. Jadi relawan itu istilahnya nggak ada tidur gasik gitu. Nah, itu sih yang tantangan kita, gimana cara untuk biar tetap cukup tidur, Iya. tapi kegiatannya tuh selesai semua kayak gitu. Benar-benar. Nah, itu menarik sih cara bagi waktunya Kanuni. Oke, menurut Mbak nih, kan, Iya. founder kita adalah Pak Guru Heru dan Iyung Iya. Cinta. Menurut Mbak gimana tentang sosok beliau-beliau? Apa ya? Pakai mikir Speechless. lagi ya. Langsung nggak bisa berword-word. Enggak. Benar-benar. Kalau Pak Guru dan Iyung itu ya udah aku anggap kayak orang tua kedua ya. Karena benar-benar beliau-beliau ini apa ya, sosok yang apa ya, ya jadi orang tua kita banget gitu. Karena beliau-beliau ini nggak hanya sekedar menjadi apa ya, istilahnya kayak pemimpin di suatu komunitas, tapi mereka itu sudah menganggap kita itu seperti anak mereka sendiri gitu. Kayak sampai misal kita ngobrol tentang perkuliahan ya masuk kayak gitu ya, bisa ngobrol tentang pekerjaan juga Pekerjaan bisa gitu ya, apalagi tentang kehidupan kita juga bisa. Jadi beliau-beliau ini tuh udah kayak apa ya, ya Sebagian hidupnya relawan gitu lah ya. iya benar-benar. benar. Apa ya, maksudnya kayak bisa mendampingi kita gitu kan. Kan Sosok yang baik. Iya, betul. Setuju banget sih. Dan Pak Guru dan Iyung itu selalu mengutamakan orang lain. Iya. Ya Allah, benar-benar ngajarin kita juga ya, supaya pokoknya kalau dapat tanggung jawab dari orang itu ya kita harus selesaikan apapun alasannya. Entah itu nanti di belakang kita kelimpungan. Ya Allah Iya, kan? Yang penting tanggung jawab ke orang itu harus Iya. dipenuhi. Itu sih prinsip dari Pak Guru yang Iya, selalu iya. aku ingat banget gitu. Oke, mungkin itu ya. Nah, terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir. Harapan Mbak buat Rumah Kreatif Wadas Kelir ke depannya itu gimana? Harapannya sih nggak muluk-muluk ya. Semoga RKWK ini sampai kapanpun bisa tetap bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bermanfaat bagi semua. Semoga Pak Guru dan Iyung selalu diberi kesehatan Amin, ya. ya Allah. Sehat, rezeki lancar, dan bahagia selalu. Amin. Biar vibes yang baik ini bisa selalu tersebar Iya, gitu ya, benar. sampai ke Semakin seluruh- luas. Iya. Seluruh Indonesia. Iya, Nanti iya, kita buka cabang-cabang RKWK Nah, di seluruh Indonesia. ya itu bisa jadi visi ya. Iya, Visi. benar. Nanti untuk relawan yang baru, jadi ayo gabungin RKWK. Jadi promo lagi. Promo. Pokoknya dari awal sampai akhir tuh promo ya. Gitu sih. Oke, udah ya kali ya. Kita ngobrolnya udah panjang banget. Berapa menit ya? Kan ini kan perdana. Iya. Nah, dikit aja biar teman-teman tuh penasaran jadi pengen nonton lagi. Oke. Nah, untuk kedepannya ya, nanti kita akan adakan setiap minggu, insya Allah, segmen ngobrol bersama relawan. Yang pertama kan kita udah ngobrol sama Kanuni. Nanti minggu depan kita datangkan lagi relawan yang tentu saja sama-sama punya pengalaman luar biasa untuk berbagi dengan kita semua di sini. Bye.